Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Kali ini saya berada di masih di Kabupaten Karawang, tepatnya di salah satu pos perlintasan kereta api ya Pak ya, dekat stasiun Kedung Gede. Sebetulnya Kedung Gede itu udah perbatasan Karawang dan Bekasi ya Pak ya. Nah, kebetulan di samping saya ini ada bapak petugasnya nih Pak. Minta izin waktunya untuk sedikit ngobrol-ngobrol dan mengulas ya tentang pekerjaan yang Bapak lakukan. Selamat siang Bapak, menjelang sore boleh perkenalan diri Bapak dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Barkah, umur 25 tahun, asli Bekasi. Oke. Sudah berapa lama Pak Barkah ini? Saya panggil Pak Barkah ya? Iya, Sudah berapa lama Bapak menjalani pekerjaan 6 ini? tahun Pak, dari 2018 kita di sini. Oh, 2018. Iya. Oke. Apa yang membuat Pak Barkah ini memilih pekerjaan ini Pak? Kerjaan ya karena senang sih Pak di sini Pak. Karena ya zaman sekarang gitu nyari kerja ya susah, mungkin Bapak tahu sendiri. Alhamdulillah kita di sini ada lowongan gitu Pak, keterima di sini ya. Nyampe sekarang Pak di sini terus. Ya nggak ada minatan apa buat pindah-pindah lain ke pekerjaan yang lain gitu. Oke. Dan juga kita di sini kerja sambil ini Pak, kayak apa ya, iseng-iseng hadiah lah di sini. Senang juga Pak kerjanya, intinya gitu Pak. Iya. Kawan profesi, jadi Pak Barkah ini memang sudah cukup lama ya Pak ya. Betul. Menjalani pekerjaan ini dan mungkin bisa dibilang salah satu hobi dengan perkereta apian. Betul. Barangkali ya Pak Barkah. Betul, sehingga memilih pekerjaan sebagai penjaga perlintasan. Pintu, ya seperti itu. Nah kemudian waktu kerjanya nih Pak Barkah, dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kita mulai kalau si pagi dari jam 6 nyampe jam 14.00 Pak, selama 8 jam si pagi. Kalau shift siang jam 14.00 sampai dengan jam 22.00. Shift 3, shift malam itu juga sama Pak, dari jam 22.00 sampai dengan jam 6.00 pagi Pak. Oke. Itu bergantian ya? Bergantian, betul Pak. Oke, bergantian ya. Jadi tidak setiap hari Pak Barkah ini kedapatan shift pagi gitu ya. Betul, Pak ya. Betul. Kadang nanti di waktu berikutnya itu shift siang ataupun shift malam seperti itu ya Pak ya. Betul Pak. Ya, luar biasa kawan profesi. Jadi memang pekerjaan ini sangat beresiko sih kalau saya bilang ya Pak ya. Tanggung jawabnya besar, berhubungan dengan keselamatan ya. Betul Pak. Keselamatan pengendara, kemudian keselamatan kereta api juga seperti itu. Pak Barkah, Bapak tadi bilang tempat tinggal di Bekasi. Sudah berkeluarga? Sudah ya, alhamdulillah ya. Iya. Okay. Baru kemarin kita tanggal 28 April alhamdulillah. Kemarin. Iya. Itu jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja nih. Iya. Berapa lama ya? Sekarang paling kisaran 5 menit Pak, 5 menitan. Ya Allah. Saya pikir sampai jaraknya itu berapa kilo, membutuhkan waktu. Alhamdulillah emang sampai 1 jam misalnya gitu. Enggak Pak, nggak nyampe, emang nggak kita nyampe, ya? deket lah Pak deket di sini. Ya? Oke. Jadi bisa bisa mengejar waktu lebih banyak juga. Betul. Dengan keluarga ya Pak ya. Betul. Kalau jam kerja Pak Barkah selesai seperti itu, kawan profesi luar biasa nih kalau menurut pendapat saya sehubungan dengan pekerjaan yang Pak Barkah lakukan. Lalu selama Pak Barkah menjaga pintu perlintasan kereta api ini, ada kejadian menarikkah, suka duka lah, kira-kira begitu Pak? Suka duka ya mungkin setiap pekerjaan ada gitu Pak. Cuman ya kalau kita mau ngomongin duka, paling kita ya udah tanggung jawab ya Pak ya. Kayak contohnya ada angkutan masa posko Nataru, Natal dan Tahun Baru, dan posko angkutan Lebaran. Nah di saat orang-orang lain dapat libur, kita di sini nggak libur. Cuman kan emang udah tugas dan tanggung jawab Pak. Jadi ya kita jalanin aja dengan ikhlas gitu Pak. Karena kita beda dari yang lain Pak. Kayak hari liburnya itu nggak sama. Nah kalau sukanya ya
alhamdulillah Pak, kayak kita di sini kerja udah lama juga kan, terus berhubungan dengan yang lain. Ya, kawan profesi, tadi Pak Barkah bercerita tentang suka dukanya menjalani pekerjaan sebagai penjaga pintu perlintasan ya Pak ya? Betul Pak. Waktu Pak Barkah pertama kali mulai bekerja nih Pak, itu ada proses khusus kah? Misalnya seperti training dulu, wawancara dulu, sebelum akhirnya Bapak ditugaskan sebagai petugas perlintasan kereta api. Kalau seperti itu pasti ada Pak, karena kita kan sekarang dipegang oleh anak perusahaan Pak, KAI Properti atau Kereta Api Properti Manajemen KAPM. Nah kalau untuk proses seperti itu sama Pak, ada kayak wawancara, training terlebih dahulu, nggak kita langsung kayak apa ya, masuk keterima kerja langsung masuk, enggak Pak, malah kita udah pernah pendidikan Pak di Akademi Perkeretaapian Madiun Pak. Dulu tahun 2019 Pak. Jadi ya nggak sembarangan gitu Pak. Iya iya. Ya, jadi kawan profesi, bagi kawan profesi yang tertarik untuk bergabung di salah satu BUMN ya, betul, moda transportasi kereta api, bisa menjadi contoh nih Pak Barkah. Jadi beliau ini sebelum akhirnya bergabung di salah satu BUMN moda transportasi di dunia kereta api, itu menjalani pendidikan khusus ya Pak ya. Betul Pak. Ada trainingnya, kemudian interview dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta pada saat beliau melamar pekerjaan ini kemudian merasa bisa, perusahaan cocok, langsung tidak teman-teman atau kawan-kawan profesi seperti itu. Saat ini nih Pak Barkah, mohon maaf lebih personal ya, status di anak perusahaan ini sudah permanen atau masih kontrak atau bagaimana Pak kalau boleh tahu? Sekarang tiap tahun kita Pak kontrak Pak, masih kontrak. Ya. Kecuali ya kayak di KAI langsung dia kan udah jadi karyawan BUMN gitu ya Pak. Nah kalau untuk sekelas kayak anak-anak perusahaannya itu kan ada banyak Pak, ada KAI Properti, terus ada KAI Service, ada KCI juga. Nah mungkin di situ rata-rata dia kayak masih karyawan kontrak gitu Pak. Tiap per tanggal 1 Januari nyampe tanggal 31 Desember Pak kontraknya. Oh, per tahun. Betul Pak. Kontrak. Oh, seperti itu. Ini seragam ininya ya, seragam dinas Bapak ya? Betul Pak, seragam dinas. Ya kawan profesi seragam juga. Ya, seragam dinas Pak Barkah seperti ini. Jadi kawan profesi yang tertarik, sekali lagi seperti inilah penampilan Pak Barkah sehari-hari menjaga pintu perlintasan kereta api. Pak Barkah, ada harapan ke depan nggak nih dari Pak Barkah pribadi nih? Misalnya apakah saya kayaknya udah deh sampai pensiun jadi petugas perlintasan, penjaga perlintasan gitu, atau mungkin ada keinginan cita-cita cari sambilan, misalnya usaha apa gitu Pak, boleh disampaikan Pak? Untuk harapannya sih mudah-mudahan gitu Pak, kayak sekarang kan kita statusnya masih kontrak, nah buat kedepannya ya mudah-mudahan kayak ada pengangkatan jadi amin karyawan di KAI langsung betul Pak, amin. tetap. Amin. Nah, untuk satu pesan saya sih Pak, kayak buat pengendara ya Pak ya. Ya utamakan keselamatan gitu Pak, jangan suka menerobos perlintasan kereta api karena itu resikonya gede Pak, ditanggung sendiri gitu Pak. Betul. Udah mungkin sekian dari saya gitu aja Pak. Siap. Oke Pak Barkah. Ya kawan profesi, ada pesan khusus tadi dari Pak Barkah. Jadi khusus pengendara baik mobil maupun motor, utamakan keselamatan, jangan sekali-kali menerobos pintu perlintasan kereta api saat ada sinyal kereta api akan lewat, seperti itu. Oh ya, saya juga tertarik dengan kan ada tuh Pak perlintasan yang tanpa palang pintu. Nah itu ada petugas dari kereta api atau memang hanya warga sekitar yang inisiatif gitu? Biasanya gimana Pak kalau boleh tahu? Kalau perlintasan liar kayak gitu biasanya ada dua versi Pak. Maksudnya dua versi. Perlintasan liar itu kayak satu, dia liar tidak dijaga sama liar dijaga. Maksudnya dijaga itu perbedaannya
kayak di sini kan ada pintu perlintasan, terus yang liarnya itu mungkin ada kayak marka aja Pak, tapi nggak ada petugas. Oke. Kalau yang liar dijaga, nah sedangkan yang liar tidak terjaga, ya itu paling warga setempat Pak yang jaganya itu. Ya. Betul. Tapi mungkin ada petugas yang controlling si perlintasan tanpa palang pintu itu kali Pak ya? Kisarannya sih setiap 2 kali Pak sehari itu ada biasanya yang jalan gitu Pak, sekalian dia ngontrol. Patroli lah ya. Betul Pak. Oh seperti itu. Oke. Iya. Jadi memang apa namanya, kawan profesi, sekali lagi pekerjaan ini cukup beresiko, tanggung jawabnya besar, berhubungan dengan nyawa manusia, kawan profesi. Jadi kita harus berhati-hati dimanapun kita berada, baik saat berkendara maupun apa namanya, ya dimanapun kita harus berhati-hati. Intinya sih seperti itu, khususnya yang berdekatan dengan perlintasan kereta api ya Pak ya. Lalu ada pesan khusus nih Pak Barkah dari Bapak untuk generasi muda. Kan kebanyakan dari mereka ini sudah dimanjakan oleh gadget, handphone gitu ya, untuk belajar sepertinya males-malesan gitu loh Pak. Betul. Kira-kira ada pesan khusus nggak nih dari Pak Barkah untuk mereka-mereka ini, generasi muda, Kalau penerus bangsa? Pesan khusus dari saya sih, ya kurangin main-main gadget gitu Pak. Luar biasa ya. Kalau misalnya lulus sekolah ya harus semangat Pak buat cari pekerjaan gitu Pak, entah itu di industri kayak di perkeretaapian atau di industri yang lainnya gitu Pak. Ya. Harus tetap semangat aja gitu, Tetap buat semangat, generasi-generasi berikutnya. Ya adik-adik sekalian nih, kawan profesi nih, coba dengar pesan khusus dari Pak Barkah. Jadi kalian tidak boleh malas, jangan terlalu terlena dengan gadget kalian, mabar dan sebagainya kalau bahasa anak sekarang ya Pak Barkah ya. Jadi tetap semangat, rajin belajar, usahakan kalian bisa membanggakan orang tua, seperti itu kawan profesi, khusus yang generasi muda nih, seperti itu. Baik Pak Barkah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu tugas Bapak di hari ini, di sore ini. Semoga kedepannya Bapak selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, karena niatan Bapak kan pasti berikhtiar untuk menafkahi anak istri ya Pak ya, di rumah seperti itu. Terima kasih banyak kawan profesi sudah bersedia menonton video kali ini tentang profesi yang berhubungan dengan perkeretaapian. Sampai jumpa di video profesi kita channel selanjutnya. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.